Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindina Firasya Putri dari kelas 63 akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai strategi konservasi untuk orang hutan, reintroduksi versus pelestarian, hasil dan manfaat hutan lestari. Orang hutan termasuk hewan yang terancam kehidupannya di alam, dengan perkiraan total populasi sekitar 20.000 ekor. Maka dari itu, untuk mencegah kepunahannya, maka kita lakukan konservasi orang hutan dengan metode analisis GIS atau Geographic Information System, yaitu sebuah sistem informasi khusus yang mengelola data berupa informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Yang kedua, menggunakan metode studi literatur dengan cara mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Strategi konservasi. Yang pertama, rehabilitasi dan reintroduksi individu. Merehabilitasi dan mengembalikan orang hutan ke alam liar. Yang kedua, perlindungan habitat hutan. Melestarikan hutan yang dihuni orang hutan saat ini. Melestarikan hutan dapat dilakukan dengan cara melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam, yaitu setelah kita tebang, kemudian kita tanam kembali bibit pohon yang baru. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif, yaitu dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduksi lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Yudadika. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Biologi. Jadi di sini saya akan memenuhi mata kuliah biologi konservasi, yaitu menjelaskan tentang konservasi tapir Sumatera atau Tapirus indicus. Nah, kata tapir berasal dari bahasa asli Brazil yang artinya tebal. Secara taksonomi, tapir ini dibagi menjadi 4 ordo. Sebaran tapir di Asia Tenggara meliputi bagian selatan Burma, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Nah, sebagian besar tapir meliputi yang di Indonesia itu meliputi Jawa dan Sumatera. Tapi sekarang tapir yang ada di Indonesia itu banyak dijumpai di Sumatera. Contohnya itu seperti di Riau, daerah Rimbang Baling. Tapir merupakan mamalia terbesar paling primitif di dunia. Hewan ini sudah ada sekitar 20 juta tahun yang lalu. Dalam kurun waktu itu tidak mengalami evolusi atau perubahan yang berarti. Ukuran tapir ini kira-kira sebesar keledai. Tapir punya tubuh yang membulat, berkaki pendek, dan ekor yang gemuk. Tapir merupakan hewan herbivora yang mengkonsumsi vegetasi seperti buah dan daun. Dan for Conservation of Nature atau IUCN, tapir digolongkan menjadi ke status EN atau endangered, yaitu terancam punah. Tapir memiliki masa kehamilan yang relatif lama dalam 13 bulan, dan tapir betina hanya mengeluarkan 1 keturunan tiap kelahiran. Nah, cara kita mengkonservasi tapir itu bisa menempatkan ke Suaka Marga Satwa, contohnya itu di daerah Rimbang Baling, Riau. Jadi daerah Rimbang Baling ini termasuk salah satu yang dilindungi oleh BBKSDA, yaitu Suaka Marga Satwa, yang terdapat salah satunya tapir, harimau, macan akar, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya kita bisa menempatkan di kebun binatang. Kalau di Sumatera itu contohnya daerah Siantar, itu ada di kebun binatang Siantar. Selanjutnya itu kita menempatkan di Taman Nasional. Itu ada di daerah Jambi, itu ada di Gunung Tujuh. Selanjutnya kita memberikan perlindungan terhadap hewan yang dikonservasi. Sesama kita menjaga dalam yang adanya hewan yang dilindungi.
Sekian hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konservasi ular. Konservasi ular adalah replika reptil tak berkaki dan bertubuh panjang. Ular memiliki sisik seperti kadal dan sama-sama digolongkan dalam reptil bersisik. Perbedaannya adalah kadal pada umumnya berkaki, memiliki lubang telinga dan kelopak mata dan dapat dibuka tutup. Akan tetapi untuk kasus-kasus kadal tak berkaki, misalnya Ophiuchus spp, perbedaan ini menjadi kabur dan tidak dapat dijadikan pegangan. Ular diperkirakan telah berevolusi dari kadal terestrial sejak pertengahan zaman Jurassic atau zaman purba. Ular merupakan salah satu reptil yang paling sukses berkembang di dunia, yaitu terdapat di beberapa di sungai, di laut, di sungai, di gunung, di daratan, dan di laut. Adapun makanan ular tersebut adalah hewan karnivora. Mereka memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil dari tubuhnya. Contohnya seperti tikus dan lain-lain. Ular pohon dan ular darat memangsa burung, mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain, termasuk telur-telurnya. Ular memakan seluruh mangsa tanpa sisa dan mengonsumsi mangsa 3 kali lebih besar dari diameter kepalanya tersebut. Ciri-ciri ular. Ciri-ciri ular yaitu ular tidak memiliki daun telinga dan gendang telinga, tidak mempunyai keistimewaan atau ketajaman indera mata maupun telinga. Matanya selalu terbuka dan dilapisi selaput tipis sehingga mudah melihat gerakan di sekelilingnya. Perilaku ular. Perilaku ular memakan mangsanya bulat-bulat tanpa dikunyah menjadi keping-keping yang lebih kecil. Gizi di mulut ular tidak memiliki fungsi untuk mengunyah, melainkan sekedar untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yuliar Budi Citra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6 kelas GK. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang konservasi buaya Amerika di Kolombia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama apa yang dikonservasi, yang kedua bagaimana cara mengkonservasinya. Yang pertama, apa yang dikonservasi? Yang kita lihat pada gambar di sini, yang dikonservasi adalah status biologi konservasi buaya Amerika di Kolombia. Buaya adalah suatu spesies yang paling terancam di Amerika. Di benua Amerika, meskipun spesies didistribusikan secara luas, kategori ancaman IUCN-nya di beberapa negara menjadi perhatian. Populasi jangka panjang harus memberikan informasi tentang kebutuhan spesial individu, ukuran wilayah jelajah, pola penyebaran, area untuk kemungkinan koridor untuk menciptakan konektivitas habitat, dan faktor-faktor lain untuk memperkirakan dengan lebih baik area habitat efektif di Kolombia. Yang kedua adalah bagaimana cara mengkonservasinya. Di sini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama dengan metode rehabilitas, yang kedua dengan metode perlindungan habitat. Yang pertama, metode rehabilitas, program manajemen seperti yang dilakukan di Cistata dan Andes untuk memperkirakan variabilitas genetik dan jika perlu mendorong penduduk setempat untuk melestarikan dan mengelola buaya.
menghasilkan kerangka kerja untuk konservasi dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kolombia. Yang kedua, metode perlindungan habitat. Terdaftar sebagai lampiran 2 CITES 2012, namun upaya internasional selama 30 tahun terakhir telah menegakkan yang pertama larangan berburu di semua negara di mana hal itu terjadi dan telah terjadi penurunan lalu lintas ilegal kulit komersial. Selanjutnya, pengembangan program penilaian untuk buaya Kolombia merupakan kebutuhan mendesak untuk melibatkan para ilmuwan, teknisi, petani, dan penggunaan lahan warga negara dan organisasi yang terkait pada program konservasi komprehensi. Pada gambar di sini ini adalah area penangkaran habitat, rehabilitas dan perlindungan buaya. Di sini adalah area yang dilindungi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Restia Stuti, saya dari Prodi Biologi. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang saya pilih, itu tentang konservasi gajah Afrika. Di mana kita tahu pada tahun 2007 populasi gajah itu sekitar 470.000 hingga 690.000. Namun, angka-angka ini terus menurun hingga 144.000 pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga 8% setiap tahunnya. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012, kurang lebih 100.000 gajah itu dinyatakan punah. Penyebab utamanya yaitu karena pembajakan liar, illegal logging, serta perdagangan produk gading. Ya, perburuan untuk gading ini banyak dilaporkan di Afrika Tengah, dan khususnya itu ada di wilayah Tanzania. Di wilayah Afrika, kurang lebih 60% telah hilang dalam 15 tahun terakhir. Ya, negara-negara Republik Afrika Tengah dan Somalia ini sepenuhnya telah kehilangan gajah, populasi gajah mereka. Nah, situasi ini terjadi selepas dari mekanisme untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, akibatnya gajah di Afrika baru-baru ini terdaftar sebagai rentan di Persatuan Internasional untuk Konservasi Daftar Merah Alam. Banyak faktor yang membahayakan kelangsungan hidup gajah dan mempengaruhi konservasi di seluruh Afrika. Nah, dengan variasi menurut wilayah yang dimaksud. Contohnya perburuan tingkat tinggi telah dilaporkan di wilayah Afrika Tengah, sedangkan di Afrika Barat hilangnya habitat merupakan masalah yang sangat signifikan terhadap kelangsungan hidup gajah. Nah, sedangkan di wilayah Afrika Selatan, perubahan iklim merupakan masalah utama bagi ternak dan kelangsungan hidup marga satwa. Kemudian, tinjauan literatur ini bertujuan untuk menjelaskan masa depan dengan populasi gajah Afrika, hilangnya habitat, perubahan iklim, dan perburuan liar, serta menyoroti beberapa mekanisme yang dapat membantu melestarikan spesies tersebut ini. Bagaimana upaya konservasinya? Nah, berbagai langkah yang dapat diambil untuk membantu gajah dalam mengatasi masalah yang demikian ini, termasuk melindungi akses gajah, sumber air baik alami maupun buatan. Nah, dengan demikian gajah juga membutuhkan ruang di mana untuk berkeliaran, mencari makan, dan serta untuk berkawin. Nah, dengan demikian mengamankan tanah untuk gajah dan memungkinkan mereka dalam beberapa kasus lintas batas negara itu juga sangat diperlukan. Perbaikan praktik pertanian juga harus dilakukan para pertanian berkelanjutan, bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan perencanaan penggunaan lahan, meningkatkan ruang yang tersedia untuk kegiatan mereka, termasuk untuk ternak dan pertanian, serta untuk gajah dan satwa liar lainnya. Gajah juga bermanfaat untuk orang miskin yang hidup dan tinggal di dekat dengan satwa liar, tanaman, melalui pengembangan pariwisata. Membuat kebijakan manajer juga sangat diperlukan, dan pelestarian alam liar juga harus mengembangkan cara yang berkelanjutan, termasuk gajah dalam pariwisata, sehingga konservasi mereka ini akan terjamin. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Terumbu karang merupakan rumah bagi ribuan jenis hewan dan tumbuhan laut. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang paling kaya di bumi. Kelestarian ekosistem ini menyediakan banyak hasil tangkapan ikan, kerang, rumput laut, melimpah untuk masyarakat. Faktor-faktor penyebab kerusakannya terumbu karang adalah karena ulah manusia, seperti manusia menangkap ikan menggunakan bom, menggunakan pukat harimau, dan juga penebangan hutan berupa tata guna lahan yang penyebabnya peningkatan sedimentasi. Seperti pada gambar ini, kerusakan pada terumbu karang. Melalui gerakan kelompok pengelolaan sumber daya alam melakukan transplantasi, yaitu transplantasi terumbu karang yang bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu terumbu karang menggunakan substrat atau medium berupa batu dan bibitnya direkatkan melalui lem atau disebut web spider, atau juga disebut juga rangka laba-laba. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah melalui web spider, rangka laba-laba pembibitannya. Setelah 3 bulan penanaman, karangnya tumbuh bagus dan ikan-ikan mulai terlihat. Pada gambar ini mulai terlihat ikan-ikan. Nah, demikianlah presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Juniati dari Prodi Biologi semester 6 kelas 6 Rek. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Genetika Konservasi Rusa Pampas yang Terancam Punah, Ozoteseros bezoarticus. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal-usul rusa pampas. Di mana asal-usul rusa pampas dapat dikaitkan dengan peristiwa pendinginan substansial tertanggal sekitar 2,5 juta tahun yang lalu di batas antara Krongaus dan Matuyama atau Bonadona dan Alberdi tahun 1987. Nenek moyang langsung rusa pampas pertama kali muncul di formasi Pampean selama Pleistocene sekitar 2 MA atau Marshall et al. 1984. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang dikonservasi pada genetika rusa pampas yang terancam punah. Yang pertama yaitu rusa pampas Ozoteseros bezoarticus L 1758 adalah sebagian besar terancam punah neotropis meskipun memiliki distribusi geografis yang luas di selatan timur sampai timur selatan Amerika. Habitat yang dibutuhkan oleh spesies ini telah sangat berkurang oleh pertanian dan urbanisasi. Rusa pampas sebelumnya menempati kisaran habitat terbuka seperti padang rumput, pampas, sabana, dan Cerrado, Brazil. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara mengkonservasinya. Cara mengkonservasi itu ada 3. Yang pertama, upaya konservasi harus fokus pada pemulihan habitat rusa dan reintro, pengurangan rusa di wilayah geografis yang sangat luas. Yang kedua yaitu dengan cara melindungi habitat rusa pampas, maka bisa membuat jumlah rusa bertambah. Yang ketiga, itu di Uruguay telah dikembangkan translokasi rusa ke habitat miskin dari daerah di mana mereka lebih berlimpah. Kemudian selanjutnya yaitu populasi rusa pampas di Uruguay dan Filipina, Argentina sudah berada di ambang kepunahan. Kronbeck dan Jenkins 1982. Rencana telah dikembangkan di Uruguay untuk translokasi rusa ke habitat miskin dari daerah di mana mereka lebih berlimpah. Gonzalez et al. 1994. Mungkin
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan observasi badak. Penelitian dilakukan di seksi pengolahan Taman Nasional Wilayah 2. Taman Nasional Ujung Kulon Kabupaten Pangandaran di Banten. Pada bulan Juni 2007 selama 3 bulan. Sebelum kita melanjutin, ada tidak yang tahu perbedaan badak Jawa dan badak Sumatera? Kalau badak Jawa dia berukurannya sangat besar daripada badak Sumatera. Dan lainnya badak Jawa mempunyai tanduknya 1, sedangkan badak Sumatera becula 2. Nah, saya akan menjelaskan tentang badak Jawa. Pengumpulan data komponen fisik habitat badak Jawa dilakukan melalui studi, literatur, dan pengamatan langsung di lapangan. Studi literatur dimaksud untuk memperoleh data dan informasi fisik habitat berdasarkan penelitian sebelum sebagai pembanding. Sedangkan pengamatan lapangan dimaksud untuk memperoleh data dan informasi komponen fisik dan biotik habitat badak Jawa. Pengukuran dan pengamatan pada komponen fisik habitat badak Jawa meliputi ketinggian tempat, keterangan tempat iklim mikro, suhu dan kelembapan udara, ketersediaan dan kualitas air dan kumbangan badak, deskriptif kualitatif pada komponen biotik habitat badak Jawa. Beberapa parameter yang diukur dan diamatin adalah karakteristik vegetatif, potensi pakan badak Jawa, pola sebesar pakan badak, dan keterangan jenis pakaian badak. Analisis vegetatis dilakukan untuk mengetahuinya. Ya, sekian saja presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani dari kelas 63. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian strategi konservasi komodo. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut dan karenanya IUCN atau International Union for Conservation of Nature atau UNI Internasional untuk Konservasi Alam memasukkan komodo itu sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Kemudian habitat komodo juga yang sangat terbatas masih mendapatkan ancaman dari kegiatan pengembangan wilayah. Komodo ini hewan karnivora, hidup di endemik di Taman Nasional Komodo NTT. Komodo ini dulunya berjumpa sekitar 6.000-an ekor. Beratnya komodo ini sekitar 70 sampai 140 kilo dan panjangnya 3 meter. Langkah-langkah konservasi itu dengan cara pelestarian komodo. Yang pertama itu dengan pelestarian kondisi alamnya, jadi kita harus menjaga kondisi alam di Pulau Komodo tersebut. Kemudian meningkatkan pariwisatawan. Kita tidak boleh kita harus membatasi pariwisata yang datang ke Pulau Komodo tersebut agar komodo tersebut terjaga dan aman. Kemudian menjaga makanan komodo. Keempat itu melakukan sosialisasi secara rutin. Kita juga harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat gimana caranya kita harus menjaga Pulau Komodo dan tidak merusaknya. Kemudian atau pengembangan populasi.
Dengan adanya kepunahan, rentannya kepunahan komodo tersebut, kita harus melakukan pengembangan populasi dengan cara juga bisa dengan bantuan manusia. Kemudian itu membuat peraturan larangan pemburu komodo. Pemerintah juga harus membuat larangan atau sanksi terhadap sanksi dan undang-undang terhadap pemburu komodo agar mereka tidak memburu komodo dengan banyak dan komodo itu tetap terjaga dan aman. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita konservasi. Di sini saya mau mengkonservasi harimau. Dan bagaimana cara mengkonservasi harimau? Baiklah, kita akan membahas fakta-fakta tentang harimau yang ada di seluruh dunia terlebih dahulu. Baru nanti kita akan terkhusus membahas harimau yang ada di Sumatera. Nah, adapun fakta tentang harimau yang ada di seluruh dunia, harimau itu sendiri terbagi menjadi 9 subspesies yang tersebar di Asia, mulai dari daratan Turki hingga ke Rusia dan Indonesia. Dan sekarang hanya tersisa 6 subspesies, sedangkan 5 subspesies lainnya telah punah. Di Indonesia sendiri, hanya harimau Sumatera yang tersisa. Saudaranya harimau Bali. Kemudian harimau Sumatera. Harimau Sumatera yang berasal dari Indonesia dikategorikan sangat kritis, terancam punah atau critically endangered dalam daftar lembaga konservasi UICN dan masuk dalam situs penipuan, yang artinya perdagangan internasional komersial dilarang. Di Indonesia, ini dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Seperti namanya, harimau Sumatera adalah satwa endemik Pulau Sumatera. Hanya terdapat sekitar 400 harimau Sumatera di alam bebas. Hal yang utama untuk mengkonservasi harimau Sumatera itu biasanya, harimau apapun itu biasanya terlebih dahulu kita membuat tempat tinggal daripada harimau tersebut atau kandang. Jadi di sini dikatakan kandang bukan berarti dia dikurung, tidak bebas. Artinya di sini di TMR ini dibuat kandang itu menyerupai habitat aslinya. Karena kandang merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu penangkaran. Karena kehidupan harimau Sumatera yang ditangkarkan seluruhnya berada di dalam kandang. Nah, di habitat aslinya atau di habitat alaminya, harimau Sumatera itu sering memangsa rusa ataupun babi hutan. Nah, di sini, di konservasi ini, TMR melakukan pemberian pangan yang sesuai dengan atau yang sering dimakan oleh harimau Sumatera. Nah, jika di alam bebas dia dapat mencari makanannya sendiri, mangsanya sendiri dengan memangsa rusa ataupun babi hutan, di konservasi ini TMR menyediakan sendiri daging dan ayam mentah. Daging ini adalah daging babi hutan dan ayam mentah segar. Jadi pemasoknya ini sudah ada. Kemudian yang ketiga, sanitasi atau pembersihan. Kalau tadi pertama itu kandang, kedua pakan, ketiga kebersihan daripada kandang itu sendiri dan tempat minumnya. Ini bertujuan untuk menjaga kesehatan daripada harimau, menghilangkan bau amonia dari feses harimau yang ada di dalam kandang. Di setiap hari dia melakukan pembuangan di kandang. Kelebihan dari TMR ini untuk konservasi harimau, TMR ini memiliki lahan yang luas untuk perkembangbiakan atau konservasi binatang umumnya, terkhusus harimau Sumatera pada khususnya ya, harimau Sumatera. Nah, jika di alam bebas dia dapat mencari makanannya sendiri, mangsanya sendiri
dengan memangsa rusa ataupun babi hutan. Di konservasi ini TMR menyediakan sendiri daging dan ayam mentah. Daging ini adalah daging babi hutan dan ayam mentah segar. Jadi pemasoknya ini sudah ada. Kemudian yang ketiga, sanitasi atau pembersihan. Kalau tadi pertama itu kandang, kedua pakan, ketiga kebersihan daripada kandang itu sendiri dan tempat minumnya. Ini bertujuan untuk menjaga kesehatan daripada harimau, menghilangkan bau amonia dari feses harimau yang ada di dalam kandang. Di setiap hari dia melakukan pembuangan di kandang. Kelebihan dari TMR ini untuk konservasi harimau, TMR ini memiliki lahan yang luas untuk perkembangbiakan atau konservasi binatang umumnya, terkhusus harimau Sumatera pada khususnya ya.